Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari pemerintah Desa Sudimara hari ini berada di tempatnya Pak Bintang sebagai salah satu ketua kelompok UB Mira Barokah yang di dalamnya telah lama mengelola gula cetak menjadi gula kristal, dan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Bintang bagaimana sebenarnya proses untuk pembuatan gula kristal itu sebenarnya dari awal sampai dengan akhir pemasaran dan lain sebagainya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Bintang Pandang Lebar. Selamat siang Pak Bintang. Yes, selamat siang Pak. Selamat siang. Yes. Terkait dengan proses pembuatan gula kristal, jenengan sebagai salah satu ketua kelompok di sini, saya selaku pemerintah desa sendiri sangat mendukung sekali dan sangat berterima kasih sekali, sehingga para petani-petani penderes khususnya di Desa Sudimara ini dapat bekerjasama dengan panjenengan. Selanjutnya ini untuk Pak Bintang, penderes. Sebenarnya untuk proses ini butuh petani berapa, atau memiliki dari UB Mira Barokah ini ada berapa petani yang ikut di panjenengan? Dari tahun 3 tahun yang lalu itu sekitar ada 26 orang. Alhamdulillah sampai hari ini sudah masuk 126 penderes. Dan dari tahun kemarin itu yang sudah masuk ke BPJK itu sudah masuk 47 orang. Apa BPJK itu? Jaminan tenaga kerja. Yang sudah terdaftar. Berarti untuk para petani ini dijamin untuk kesehatannya ya? Iya. Asuransi. Dan mereka tidak dibebani dengan biaya setoran. Nah itu kalau tidak dibebani itu dari mana itu? Itu dari yang kemitraan dengan produk saya, yaitu dari PT Kopo Sugar Indonesia. Oh, PT Kopo Sugar Indonesia. Iya. Di situ, dan masuknya pun tidak semena-mena langsung masuk jadi anggota, artinya itu ada pernyokiran sendiri, ada kriteria sendiri, dan untuk menjadi atau masuk ke didaftarkan di BPJK itu manakala orang itu sudah 1 tahun. Oh iya, kalau sudah 1 tahun bergabung itu baru diajukan untuk BPJK. Masalahnya dengan pertimbangan banyak. Salah satunya itu siapa tahu belum 1 tahun pas sudah didaftarkan, tapi mereka sudah belum 1 tahun berhenti menderes. Saya nggak diberitahu, saya kan harus terus dari PT harus terus. Nah itu menjaga seperti itu. Tapi kalau memang sudah 1 tahun itu jelas nanti didaftarkan di BPJK atau asuransi ketenagaan. Setahun masa percobaan ya. Dan selanjutnya untuk para penderes ini pendaftaran itu dari petani langsung ke sini, apa memang dari Pak Bintang sendiri mengumpulkan warga bersosialisasi atau dengan penunjukan atau bagaimana? Itu melalui mereka doktula, artinya kalau orang Jawa itu tungan tilungunana, tunggu tangganya berbeda. Tempat saya mereka ikut dan ingin bergabung dengan kelompok saya. Itu begitu. Nanti didata dengan cara dimintai kakak sama KTP. Nanti dari pihak kemitraan saya itu datang ke rumahnya mendata bahwa orang itu betul-betul mau ikut dengan hal-hal yang kriteria ditentukan oleh PT. Salah satunya itu tidak menggunakan gula pasir, tidak memakai sulfit, dan mereka 2 atau 3 bulan sekali itu dikunjungi ke rumah dari rumah ke rumah. Itu untuk menjaga kerukunan organikanya. Dan selanjutnya setelah mereka petani sudah mendaftar dan menjadi anggota kelompok di UB Mira Barokah ini, peralatan apa saja atau fasilitas apa saja yang mereka dapat? Ya untuk selama ini itu baru kompor sama cangkang manggis. Kompor dan cangkang manggis. Ya, kompornya pun kompor full grade yang putih itu. Tidak boleh memakai kompor bekas soda oli atau wadah cat. Itu kan bukan organik lagi.
kompor itu tabungnya dong. Ngadani. Mengadang apa untuk nilainya ya. Nira ya. Again. Ya selanjutnya untuk mulai ke proses pengkristalan, berarti untuk nira Bapak sendiri selain gula kristal, gula cetak juga menampung ya. Kita untuk hasil gula kristalnya itu sendiri, misalnya untuk gula cetak berapa kilo, 1 kilo, memakan 5 kilo atau 1 kilo itu jadi gula kristalnya berapa kilo perbandingannya? Ya untuk perbandingannya dari 1 kilo itu paling menjadi 8 on, 7. 1 kilo itu 8 on gula kristal ya? Iya. Iya. 1 kilo itu 8 on, 7. Itu sudah jadi gula kristal. Ya, selain itu kan menjadi penyusutan. Terus dia mestinya kan ya dari gula cetak menjadi gula kristal dari bobotnya wis Berkurang susut ya. Betul. Padahal butuh anu lagi apa proses lagi, artinya kan nambah kayu bakar, nambah tenaga, artinya kenaikan harganya dari gula apa blending apa gula cetak ke gula kristal itu mestinya kan ada peningkatan harga. Itu ada. Masyarakat kami pun menghitung dari bahan baku ditambah dengan penyusutan ditambah dengan biaya produksi termasuk pembayaran karyawan. Ngomong-ngomong karyawannya itu sampai berapa orang untuk rumah produksi ini? Ini sekarang itu 20 orang. 20 orang. 20 orang. Yang 18 itu pemasak, yang 2 itu pembantu. Artinya untuk mengawasi dan segala macam. Oh iya, administrasi ya. Iya. Berarti selain dari petani itu sendiri, petani hanya berwajiban yang sudah masuk anggota menyetorkan gula ke sini, jual gula ke sini, nanti ada karyawan yang di sini ya. Iya. Berarti untuk pemberian masyarakat. Tapi jual gula mentah ada nggak? Jual legen, jual batik? Tidak ada. Belum. Oh, belum ada. Bahkan saya pun melarangnya. Salah satunya itu jual gen atau nira dan juga jual gula kristal yang dibikin oleh petani. Saya tidak melihat. Oh gitu ya. Karena ini jelas saya menjaga kualitas. Kualitas harus tetap dan jaga. Iya. Ini dari awalnya seperti ini. Dari petani setor ke saya, bukan saya yang mengambil. Itu biasanya menjadi serang surfing pengepul. Saya tidak mau mengambil langsung manakala orang itu punya hubungan dengan pengepul. Artinya biar mereka mengambil ke pengepul baru saya hubungan dengan pengepul. Tapi yang tidak punya hubungan dengan pengepul itu langsung menjual ke saya. Sudah dalam bentuk gula kristal? Belum. Oh belum, masih gula cetak. Dan di sini pun ada penyortiran. Manakala itu gula masuk bisa dibikin atau tidak itu ada penyortiran. Dan harganya pun bervariasi. Seperti itu. Nanti di mil itu dari beberapa petani, ada 3 petani atau 4 petani itu nanti barang yang sudah di mil sudah diproses disortir baru diambil beberapa butir, ini jadi 5 kilo. Lalu dihancurkan dalam 5 kilo itu dengan 2 liter air. 2 liter air. Nah, itu setelah hancur baru disaring dengan atasnya kain, bawahnya mas 100. Mas 100 itu seperti apa ya? Ayakan. Oh ya, ayakan. Iya, tapi ratanya seperti kain. Jadi lapisannya ada 2. Itu dari itu jenis tempat yang satu, jenis kerapatannya. Ya, untuk Pori-pori. Dari penghancuran dengan penuaan itu beda pelajaran. Oh berarti disendirikan? Sendiri-sendiri. Setelah gula itu sudah hancur, remuk dan tua, setelah disaring itu dikeluarkan lagi, baru masuk ke wajan stainless. Wajan yang satunya lagi ya? Ya, stainless baru diubah, setelah itu digosok. Dan dari cetak sampai kristal itu berapa lama maksudnya? itu ya sekitar 20 menit. Kira 20 menit? 20 menit Sekali proses itu? Dan untuk kesesudan atau penguapan pengurangan ya? Untuk selanjutnya dari proses gula kristal sudah, untuk pengawasan
higienis di dapur itu memang diperhatikan ya untuk, apa namanya proses pembuatan gula kita ini ya. Sampai dengan apa namanya kehigienisan itu sendiri, apa saja yang dilakukan untuk menjaga dapur agar selalu bersih? Itu dianjurkan setiap habis kerja karyawan itu diwajibkan untuk membersihkan tempat atau alasnya. Itu baik itu peralatan maupun lantai bawah itu harus dibersihkan. Itu setiap habis kerja. Ya, untuk waktu kerja sendiri ini untuk pagi sendiri di kelompok ini untuk waktu masa ini kan karena 1 minggu ada 7 hari, memang setiap hari bikin gula atau ada hari apa yang dari hari Senin sampai hari Sabtu. Oh, berarti Minggu ya. Minggu tetap tidak ada aktivitas. Selanjutnya untuk hasil ini Pak Bintang. Hasil setelah jadi gula kita kan untuk keluar pemasaran. Nah, ini sudah sejauh mana untuk kita sendiri? Ya alhamdulillah sampai sekarang itu sudah masuk ke 50 negara. 50 negara ya, itu sudah ekspor ya. Ekspor, dapatnya kemitraan dengan negara. Dan untuk 2 tahun ini difokuskan 1 negara yaitu ke Brasil. Ke Brasil Ya. Fokus untuk tahun ini. Tahun ini. Nah selanjutnya untuk para pembeli ataupun yang lokal ini, kalau misalnya ada yang mau kesini datang, saya mau butuh 10 kilo, 5 kilo atau itu bagaimana Pak? Apakah bisa dilayani di... Untuk selama ini memang bisa. Masalahnya dari PT kan ada panel target. Biasanya dari panel target itu ada kelebihan biasanya, sehingga lokal yang mungkin tidak terlalu banyak ya alhamdulillah masih bisa. Nah ini kendala. Nah ya, ini kendala ya Pak. Ya, aku takon. Kendala. Wong gawe gula di Sudimara dan sekitarnya gitu ya, karena di umumnya di desa-desa di Cilongok itu kan sudah sebelum zaman penjajahan, sebelum zaman merdeka malah itu ada pabrik gula. Nah itu yang namanya penderes petani gula dari dulu ya begitu-begitu aja. Tapi juragannya malah cepat sugih. Ya, artinya kan kesejahteraan penderes kurang diperhatikan. Nah, untuk dengan adanya ini kegiatan ini bagaimana? Ya, apa ada peningkatan mestinya kan? Itu Bang. Diharapkan kan begitu. Ya, ada banget. Maksudnya seperti ini. Kami pun tetap mengambil anggota kelompok saya itu tetap di atas warung. Jadi di situ ada peningkatan di harga gula cetak. Kalau sekarang misalnya di warung 10.000 sudah jelas 10.000 dibanding dengan 14.500 atau 15.000, tergantung petaninya itu sendiri mau mengolah produksi atau tidak, artinya mau bikin yang baik atau tidak. Untuk kendala ini Pak Intan, untuk kendala di rumah produksi ini apa saja ini berkait dengan ya, harga ataupun dari pihak petani ataupun dari apa atau yang lain buat dikendali? Musim ya, yang namanya kendala itu jelas salah satunya musim. Tapi yang perlu diperhatikan sekali yaitu, dan saya pun dari kelompok Belum itu masalah pohonnya, peramajaan pohon. Masalahnya sekarang pohon kelapa di sini itu ada yang sampai 20 meter sampai 15-20 meter lah ya. Nah, harapan saya dari pihak lain ini bisa membantu kami dari kelompok ini untuk mengadakan bibit genjah, encong, pokoknya berat lah. Ya ada kan perkebunan ya di sana ya untuk percontohan itu. Paling tidak seperti itu, sehingga nanti kedepannya gula itu saya yakin sebagai makanan pokok, sehingga orang-orang di sekitar sini atau di wilayah Cilong itu tidak hilang penerusnya. Bukan makanan pokok, bukan, tapi usaha pokok. Usaha pokok, ya usaha pokok. Makanan pokok nasi ya Pak ya. Dan juga salah satunya seperti itu, sehingga nanti dikala ada yang atau bisa membantu seperti itu untuk permasalahan pohon, itu kan tidak
ini kan bukan hanya laki-laki, bahkan saya punya angan-angan ya, anak-anak kita nanti sebelum berangkat ke sekolah untuk mencari ilmu deres dulu, karena tidak menak dan segala macam. Paling-paling kan dapat katakan sambil jalan jam 6 pagi ada 15 wit, 10 wit, bahkan 5 pohon itu nggak masalah. Bojone ada yang Bojone pun bisa, ya seperti itulah ya. Bahkan nanti bisa terjadi orang biasa pakai jas dan pakai sepatu, sebab mau sekolah dan mau ke kantor gitu, seperti itulah. Berarti mungkin itu gambaran bila perlu ada sekolahan penderes. Bisa terjadi seperti itu ya. Biar apa? Biar tidak hilang, generasi Iya, penerus tetap betul. ada gitu ya, untuk mengembangkan perkembangan di Tunda, Iya. sama Tunda kelapa ya. Dengan adanya peremajaan pohon yang dapatkan tadi ya 1 meter atau bahkan kurang, itu sangat-sangat mengurangi kecelakaan, sangat-sangat mengurangi kecelakaan jatuh dari pohon kelapa. Kan kasihan dengan mencari nafas seperti itu, deres lah seperti itu, jatuh. Ya kalau nggak meninggal, kalau meninggal mau perbanyak janda. Kan seperti itu. Kan iya, benar, banyak kejadian. Loh, itu orang dulu sehat kok sekarang pincang napas itu jatuh dari pohon kelapa itu banyak. Tuh. Makanya perlu ada peremajaan Peremajaan. untuk pohon kelapa itu sendiri ya, betul ya. Makanya saya mengharap, sangat-sangat mengharap kepada yang Pihak pemerintah untuk membantu kelompok saya dengan seperti itu. Kalau bisa ke petani-petani di Semarang yang belum masuk ke Pakitam ya, tidak hanya Bisa di terjadi sini, kan, seperti itu. ya. Nah, mungkin sebagai awal dari kelompok saya. Ya memang sudah ada kebun kelapa ganja, kelapa endok ya, tapi itu modal sendiri dan itu cukup mahal. Hanya orang yang punya duit yang bisa. Nah, makanya saya mengharap sekali dari pihak-pihak terkait itu dari pemerintah untuk mengurangi kecelakaan seperti itu dan tidak hilang nantinya lah. Iya, Penerusnya. ada generasi penerus. Iya. Oke, kita di pemerintah desa dan sama dengan BUMDes sebagai salah satu untuk usaha desa, sangat berterima kasih sekali kepada kelompok ini. Harapan pemerintah desa sendiri untuk para petani kebetulan di Desa Timara sendiri ada sekitar 303 penderes, baik yang menderes sendiri ataupun hanya yang mau masak dan sebagainya. Itu diharapkan nanti bisa bergabung dengan kelompoknya dengan dan bisa menambah untuk hasil peningkatan perekonomian para petani penderes sendiri itu kayak begitu ya. Saya lihat itu kadang-kadang ada orang yang bawa batik ya, bawa nira itu pakai motor, itu berarti beresnya jauh kok ya? Mungkin Mungkin dari di tempat mode lain. pakai situ. Itu modenya deres. Ada ya, ternyata ada kerjaan deres ada ya. Tidak punya pohon kelapa pun Bisa. Bisa. penting dalam melakukan usaha, termasuk di desa Timara itu sendiri kan paling banyak atau kebanyakan petani dan penderes. Maka dari itu untuk lebih meningkatkan itu sangat baik sekali seperti Nira Barokah ini untuk sedikit membantu untuk peningkatan mereka masyarakat di Desa Timara, khususnya untuk para petani penderes. Ya, saya juga ucapkan terima kasih kepada pemerintah desa yang selama ini telah membantu kami setiap ada pertemuan petani penderes. Ini yang sering dilalui oleh Pak Kades. Selalu setiap ada pertemuan pasti ada saya soal dulu kepada desa, artinya minta izin untuk kemarin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas nama kelompok saya dan kemitraan saya dari Kota Sugar untuk atau diberi fasilitas di Desa Timara, khususnya izin dari pemerintah desa. Ya, sementara untuk hari ini berbincang dengan Pak Bintang sebagai salah satu ketua dari kelompok Nira Barokah ini, kita sebutkan nanti banyak salah dan khilaf yang tidak berkenan atau kata lain tidak berkenan, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.